Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Romeo dan di samping saya atas nama Juliet. Nah, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar novel kepada Juliet. Perhatikan dengan seksama agar kalian juga paham mengenai novel. Kamu suka baca novel? Kira-kira, genre novel apa yang kamu suka? Fiksi atau non-fiksi? Kalau aku suka baca semua jenis novel, tetapi aku lebih suka membaca novel yang bergenre fiksi. Apa saja contoh novel favorit kamu saat ini? Aku suka baca novel The Little Prince. Novel ini memiliki makna yang sangat melekat di hati aku sebagai pembaca. Novel ini berkisah tentang seorang pangeran kecil yang berpetualang di luar angkasa dan berkelana dari satu planet ke planet lain, termasuk bumi. Kalau dilihat dari ceritanya, mungkin banyak orang yang berpendapat bahwa novel ini merupakan novel untuk anak-anak. Tapi, kalau kamu membaca novel ini dengan seksama, ada banyak sekali makna tersirat yang justru sangat relatable bagi orang dewasa. Bahkan, saking populernya, novel ini telah diterjemahkan ke dalam 505 bahasa dan dialek dari seluruh dunia, serta diadaptasi menjadi beragam bentuk karya seni lain, seperti film animasi dan opera. Nah, kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang novel. Nih, supaya kamu paham tentang seluk-beluk novel. Siapa tahu, kamu ingin menulis novelmu sendiri. Sebenarnya apa saja yang dimaksud dengan novel? Pertama-tama, langsung aja kita mulai dari pengertiannya. Ya, sebenarnya, apa yang dimaksud dengan novel? Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak serta sifat setiap pelaku. Berbeda dari karya sastra lainnya, novel merupakan karya sastra yang panjang. Makanya, novel yang sering kamu lihat di toko buku, rata-rata memiliki halaman yang cukup tebal. Apakah semua jenis sastra dapat disebut sebagai novel? Tidak. Untuk disebut sebagai novel, sebuah karya sastra harus memenuhi ciri-ciri berikut. 1. Umumnya terdiri atas 100 halaman 35.000 kata. 2. Tema dan alur cerita di dalam novel cukup kompleks. 3. Berbentuk narasi didukung deskripsi dan percakapan. 4. Alurnya berkembang. 5. Tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. 6. Latar bergerak dan beragam. 7. Ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Novel itu kan panjang, ya. Nah, kalau karyanya panjang gitu, kira-kira isinya apa aja, sih? Isi dari novel kurang lebih sesuai dengan struktur novel, yang terdiri atas abstrak yang merupakan gambaran awal novel. Orientasi berisi penjelasan latar novel. Komplikasi berisi urutan kejadian. Evaluasi berisi puncak konflik. Resolusi berisi solusi, dan kode atau penutup yang berisi nilai moral. Struktur tersebut merupakan struktur novel secara umum ya. Bisa jadi, ada novel yang strukturnya tidak melibatkan keseluruhan dari 6 poin yang saya sebutkan tadi. Nah, struktur ini bisa berperan sebagai outline saat penulis ingin memulai menulis novel karyanya. Kemudian novel juga memiliki beberapa unsur intrinsik yang dapat diperhatikan oleh penulis. Kalau boleh tahu, apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik novel adalah unsur-unsur pembangun yang ada dalam novel. Tujuannya agar novelnya menjadi semakin kaya dan menarik. Ada apa aja unsur intrinsiknya? Ya. Unsur intrinsik pada novel terdiri dari 7. Di antaranya yaitu 1. Tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah pelukisan watak tokoh yang digambarkan melalui sifat, perilaku, gerak-gerik, maupun dialog para tokoh. 3. Latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. 4. Alur dan plot. Alur adalah proses berjalannya cerita. Sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. 5. Sudut pandang. Adalah cara atau pandangan yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. 6. Amanat. Adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada para pembaca.
7. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dalam karya oleh penulis atau pengarang karya tersebut. Selain unsur intrinsik, novel juga memiliki unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik novel adalah unsur-unsur pembangun yang berasal dari luar novel. Bagaimana maksudnya? Unsur ekstrinsik ini bisa dikatakan sebagai subjektivitas pembaca dalam memaknai kisah yang ada di dalam novel. Unsur ekstrinsik ini terdiri dari 1. Nilai-nilai kehidupan. 2. Latar belakang pengarang. 3. Latar belakang masyarakat. Bagaimana? Sampai di sini kamu sudah paham. Aku yakin setelah mengetahui ini semua, pasti kamu akan lebih tertarik dengan novel. Terima kasih Juliet sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sekarang saya sudah jauh lebih paham mengenai novel. Semoga teman-teman yang lain juga paham karena sudah menyimak dengan baik video ini.